Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Cynthia pada siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap melaksanakan supervisi ya? Ya. Untuk melihat kesiapan Bu Cynthia masuk kelas, ini ada beberapa pertanyaan dari UN ini. Tidak usah takut, tenang aja, santai mawar. Yang pertama, nanti tema yang akan diajarkan KTI Muhammad. Ya. Kemudian indikator apa yang akan saudara sajikan nanti? Jadi terkait dengan strategi ada beberapa kejadian atau Kemudian boleh minta artinya. Ini saya bawa dulu ya. Kemudian apa metode yang Bu Cynthia gunakan dalam pelajaran dari nanti? pertama menayangkan video tentang beberapa peristiwa yang terjadi. Metodenya maksudnya diskusi atau tanya jawab atau ceramah? Ceramah biasa. Oke. Kemudian bisa dijelaskan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Cynthia di kelas nanti? Pertama nanti ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak aku terikat di dulu seperti itu, dan kemudian nanti dipercepat mungkin melakukan setelah itu nanti ada penilaian berupa Kemudian persiapan tertulis selain RPP, tadi kuis dalam bentuk tulisan atau kuisnya bagaimana Bu? Ada tanya jawab online. Online, ya. Kemudian dari materi tersebut, kalau anggapan Bu Cynthia, apakah ada materi yang sulit dari tema itu? Yang agak sulit memang sepertinya untuk garis waktunya, seperti kejadian ini ceritanya bagaimana, mungkin agak sedikit gitu karena saking banyaknya. Kemudian dari pembelajaran tersebut, kompetensi apa yang akan diterapkan siswa? Setelah belajar itu tuh apa yang harus disampaikan siswa? Nanti siswa harapannya bisa mengerti jadi peristiwa apa saja yang terjadi dan kemudian diambil pelajarannya. Apa yang bisa didapat atau hikmah yang bisa didapat adanya peristiwa. Cukup sekian untuk pra observasi sebelum supervisi. Untuk yang selanjutnya, silakan nanti setelah ini Bu Cynthia bisa ke kelas untuk mempraktekkan pembelajaran pada ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah. Oke, ngantuk nggak? Ya. Kalau nggak ngantuk, nggak usah sedikit. Apa ngantuk? Lumayan. Mau nyanyi? Ya. Mau berdiri semuanya. Berdiri saya. Berdiri ya.
Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah pendapat Islam. Adapun menerima kedatangan Nabi, kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara ilmiah, tidak senang dengan kehadiran Nabi. Mereka adalah kelompok Yahudi. Kaum Yahudi sebenarnya sudah mengetahui tentang kehadiran sosok Nabi baru, namun mereka tidak pernah mengira bahwa Nabi terakhir tersebut dari kalangan Arab, bukan kalangan Yahudi. Islam tidak menghindari terjadinya peperangan, karena Islam berkembang sampai sekarang melalui jalan damai, yaitu jalan dakwah. Namun dalam perjalanan sejarah Islam terjadi beberapa peperangan yang tercatat dalam sejarah. Dalam ajaran Islam, perang diperbolehkan dengan alasan diantaranya adalah yang pertama, untuk membela diri, yang kedua, menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan pada mereka yang ingin memeluk Islam. Yang ketiga, untuk memelihara keselamatan umat Islam agar tidak dihancurkan musuh. Oleh karena itu, terjadi beberapa peperangan antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Di antaranya adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Yang pertama adalah perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan 17 Maret 624 Masehi. Adapun penyebab terjadinya perang Badar, di antaranya adalah yang pertama, adanya rasa dendam yang mendalam dari orang-orang Quraisy karena Islam semakin berkembang dan mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Yang kedua, kaum Quraisy melarang kaum muslimin untuk berziarah ke Makkah. Dan yang ketiga, kaum muslimin dianggap mengalami perjalanan kaum Quraisy menuju ke Syam melalui Madinah. Awal kejadian bermula ketika kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi kota Madinah. Rasulullah menyuruh untuk menghentikan di pertengahan jalan karena harta yang dibawanya adalah kebanyakan harta rampasan dari kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Abu Sufyan pun menurunkan utusan menuju Makkah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Makkah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tersebut diterima oleh Abu Jahal yang kemudian mengirimkan sekitar 1.000 orang untuk menuju ke Madinah. Pasukan Islam segera menyusun kekuatan. Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Nah, ini awalnya gimana sih kok ada perang Badar? Karena kabilah itu loh, Bu. Kaum Quraisy melarang kaum Kamu muslimin dicegat. untuk berziarah. Ya, jadi awalnya adalah Abu Sufyan itu ingin kembali ke Mekah, tapi dihadang sama kaum muslim. Kenapa kok dihadang? Karena ingin mengambil harta mereka ketika hijrah. Tapi Abu Sufyan malah meminta bantuan sama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, dikiranya kaum muslimin itu ingin perang. Nah, kemudian kaum kafir menyiapkan berapa pasukan? 1.000 pasukan. Nah, kemudian umat muslim 313 kok. Nah, kemudian mereka bertemu di lembah Badar. Itulah peperangan yang dimenangkan oleh Kaum kaum muslimin. muslimin. Nah, jadi perang Badar perang pertama dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu perang Uhud. Nah, perang Uhud ini kenapa kok ada perang Uhud? Karena mereka balas dendam. Jadi orang kafir Quraisy itu nggak terima kalau dia kalah. Karena kalahnya mereka itu petinggi-petinggi kafir Quraisy itu meninggal, salah satunya Abu Jahal itu meninggal ketika perang Badar. Nah, kemudian mereka dendam, akhirnya adalah lagi namanya
ingin membalas dendam kekalahan mereka di perang Uhud. Nah, ini perang Uhud. Pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah terjadi perang besar di sekitar Bukit Uhud. Kaum kafir Quraisy berjumlah 3.200 orang dan dipimpin oleh Abu Mas, kalian perang Uhud tadi tanggal berapa, Mas? 7 Syawal. 7 Syawal, berapa Hijriah? 3 Hijriah. Jadi selang 1 tahun sama perang Badar. Ya, kenapa Mas Ulil kok ada perang Uhud? Karena balas dendam. Ya, balas dendamnya kafir Quraisy kepada umat muslim. Nah, dipimpin sama siapa sih perang Uhud? Dari kaum kafir? Kalau dia Abu Sufyan. Kemudian kalau dari umat muslim sendiri dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian pasukannya dari kaum kafir berapa orang? 3.200 orang. 3.200 orang. Kemudian dari umat muslim sendiri 700. 700 ini awalnya itu mereka tuh 1.000 pasukannya. Tapi di jadi terjadinya tuh pada hari Jumat. Setelah sholat Jumat ternyata ada 300 orang membelot sampai kabur, mengecut dia. Kenapa? Karena diprovokasi sama yang namanya Abdullah bin Ubay. Itu di LKS itu salah sampai 3.000. 300. Kemudian mereka pulang. Nah, dilanjutlah sekitar 700 orang. Jadi 3.200 lawan 700 orang berada di Bukit Uhud. Nah, strateginya karena umat muslim itu kekurangan orang, hanya 700 orang melawan 3.000 orang, 3 kali lipatnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu sudah mengatur strategi. Jadi ada beberapa orang yang dia ditugaskan di lembah Ainain atau Bukit Ainain. Nah, orang itu sebagai apa? Pemanah. Jadi pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Ya, jadi Nabi Muhammad sudah beri amanah. Misalkan aku kalah, terus jasadku dimakan oleh burung burung, kalian tuh gak usah turun, gak usah nolong kita. Kalau kita menang, gak usah seneng-seneng turun. Jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh pergi-pergi sebelum ada perintah lagi dari Rasulullah untuk turun. Dan dibilangin kayak gitu. Tapi ternyata umat kafir Quraisy datang, kemudian mereka awalnya kalah. Awalnya si orang kafir tadi kalah, kemudian balik lagi. Ketika balik ternyata Abdullah bin Zubair dan pasukannya itu malah turun. Ngambil apa sih? Pertahanan. Kemudian panglima perang mereka siapa namanya? Khalid bin Walid. Walid. Jadi Khalid bin Walid itu nantinya akan menjadi panglima besar Islam. Tapi sebelum itu dia ikut ide ya balik. Jadi dia memiliki ide untuk balik lagi menyerang kaum muslim. Nah, disitulah kenapa kaum muslim kalah ya. Jadi hikmahnya dari perang Uhud ini adalah kita harus tunduk kepada pemimpin kita selama dia masih berada di jalan Allah. Ya, jadi harus tunduk. Kalau nggak tunduk, nggak tunduk, ya itu hasilnya kayak gitu, kalah ya. Jadi Khalid bin Walid itu balik lagi kemudian menyerang lagi umat Islam ya. Sampai akhirnya singa Allah atau Asadullah yang bernama Hamzah bin Abu Thalib tewas di tangan budak hitam yang bernama Wahsy itu ahli tobat ya. Dia ditobat dari belakang kemudian meninggal karena Hindun itu dendam. Kenapa kok dendam? Kenapa Mbak Rani kok Hindun dendam? Karena saudara kenanya dibunuh. Ya, jadi saudara sama kakaknya itu dibunuh, ayahnya sama kakaknya itu dibunuh ketika perang Badar. Nah, kemudian dia dendam sampai menyewa budak. Jadi Wahsy itu diberi iming-iming, kalau kamu bisa membunuh si Hamzah, kamu tak kasih kemerdekaan, kemudian tak kasih hadiah yang banyak. Nah, kemudian akhirnya Hindun berhasil, Wahsy tadi berhasil membunuh si Hamzah, kemudian dirobeklah isi dadanya, kemudian diambil jantungnya dimakan. Ya, saking sebelnya. Tapi nanti endingnya adalah Hindun masuk Islam ketika Fathu Makkah gitu. Jadi
terjadi 2 tahun setelah perang Uhud. Nah, mereka tuh nggak ada apa ya, nggak detail-detailnya, pokoknya masih dendam terus sama umat Islam. Nah, jadi ini jadi 5 Hijriah. Apa enggak? Iya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 5 Hijriah. Jadi perang ini berlangsung hampir 1 bulan. Jadi 27 hari mereka itu mengepung. Nah, mereka strateginya mereka bisa menang, umat muslim bisa menang itu karena ada strategi yang diusulkan sama Al-Farisi. Jadi sama Al-Farisi itu orang Persia. Persia. Jadi ketika di Persia, ketika mau perang itu ada strategi namanya membuat parit. Parit kalau bahasa kita itu kayak selokan, gali kayak gitu. Nah, kemudian itu mengitari Madinah. Jadi mereka tuh nggak bisa masuk Madinah. Kenapa? Karena ada parit-parit ini. Jadi mereka cuma bisa keliling-keliling di sini, nyari-nyari mana sih lubang yang bisa menerobos masuk. Tapi ternyata nggak ada. Kalaupun ada, ternyata itu strateginya Ali bin Abi Thalib agar dia bisa masuk ke situ kemudian dijebak. Gitu. Akhirnya tadi setelah 27 hari Allah mendatangkan bantuan berupa angin kencang sehingga tenda-tenda mereka kemudian ambruk semua. Jadi mereka akhirnya pulang. Jadi kenapa kok Ahzab? Jadi mereka itu berkoalisi. Kalau koalisi berarti mereka itu bersatu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu bersatu untuk menyerang kaum muslim. Makanya disebut dengan perang Ahzab. Terus yang terakhir ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu selang 1 tahun setelah perang Khazab. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Pada 6 Hijriah. Jadi 1 tahun setelah perang Khazab kita ada perjanjian Hudaybiyah. Awalnya Rasulullah itu dengan kaum muslim itu pengen ziarah ke Mekah, pengen balik lagi ke rumahnya, kangen lah ya istilahnya, terus pulang. Kemudian ternyata dihalang oleh kaum kafir Quraisy, nggak boleh ziarah. Terus akhirnya membuat kesepakatan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini isinya adalah tidak boleh ada gencatan senjata lagi selama 10 tahun dan umat muslim dibolehkan untuk pulang lagi ke Mekah 1 tahun sekali. Jadi nanti ada namanya ibadah terakhir ya di tahun Hudaybiyah. Jadi ternyata perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar sebelum waktunya pada tahun 7 Hijriah itu dilanggar sehingga terjadilah penaklukan kota Mekah yang dinamakan dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah ini berisi 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah pada tahun 8 Hijriah. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new lesson. To sell on the way home. Have a nice day. Kedua selesai nanti ada di penaklukan kota Mekah dan Haji Wada atau Haji terakhir. Pertama dan terakhir Nabi Muhammad melakukan haji itu di Haji Wada. Yang penaklukan kota Mekah itu awalnya Abu Sufyan meminta maaf kepada Nabi Muhammad karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Tapi tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad sehingga terjadilah penaklukan kota Mekah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Ulangi. Berat bagus bro. Mau punya. Cuma aku. Bu, gelap aku. Gelap aku. Jadi nanti kamu dikejar musuh. Nah, kamu menjawab ada pertanyaan. Nah, kemudian jawabannya itu kamu cari, tapi kamu tuh sambil dikejar musuh. Ini bentar gue Masuk. Nah, kemudian ini tombolnya. Nah, ini kamu orangnya yang merah. Nah, ini buat naik, buat turun, ini sambutan. Nah, ini ada soalnya. Ya cari jawabannya di situ. Kamu sambil dikejar musuh. Awas. Mas, musuhku. Yang mana? Sebenarnya ada musuh kok. Lagi, paham maksudnya? Ada musuh. Ini lagi musuhnya. Ada soalnya. Kau cari jawabannya. Gak ada soal loh bu. Iku sama. Lagi.
Pokoknya dalam rasio Ribu. Enggak ada. nggak tahu. Habis itu ini salah itu. Ya salah ya udah. Kamu hati-hati banyak ini. Maksudnya yang merah-merah itu berarti. Bukan ya itu. Lewat Lewat aja. Oh. Mana virus siapa? Yo. Aku jadi dia. Ya, sama kamu duluan kamu bisa lanjut. Oh iya, susah deh tulisnya. Itu harus Kita belum. selesaikan. Awas musuh. Musuh. Bagian Malah tidak. Hazab sama Honda bahasa. Kan tuh kamu yang mana? Ada yang mau nyoba Mas ini. Jangan mau nyoba. Mas Puji jangan tuh. Siapa pintar. Ntar tukang film. Oh, iya. Putar panah ya. Tak putar. Ayo buang dulu. Semangat jadi kita. Yang cewek siapa mau kesini? Mbak Lia. Oh, masa nggak mau? Waduh. Cepat. Mas Ayun. Nggak mau maju. Aku Mbak Eca, Mbak Rani. Ayo Mbak Rani. Ayo satu orang lagi siapa? Mas Tegar. Ayo siapa yang mau main? Mbak Salsa. Ayo maju. Satu perwakilan dari perempuan. Oh, satu perempuan ya. Tapi udah selesai di sini. Ayo Mbak Salsa. Mbak Salsa siapa? Main dewe, Bu. Bani. Awas kok kena musuh tablet meneh. Tebus, Bu. Boleh, Bu. Dia kan di luar angkasa ceritanya. Ayo Mbak Lia, semangat. Apa?
malah diparani. Apa lagi? Ada lagi? Ada terus. Bujinya ada bu. Ya udah masa aku yang lagi. Ada lagi atau enggak? Wah, Kang Tegar. Kak Tegar, masuk enggak? Maafin bu. Enggak mau. Kak Tegar. Panas, Dimas. Berontak iki baterai mentak. Oke, kalau udah selesai kita akhiri dulu ya. Jadi pada pelajaran kali ini kita membahas tentang beberapa peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Ada 4 peristiwa yang kita pelajari hari ini. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian kejadian Hudaybiyah. Jadi minggu depan kita ketemu lagi membahas Fathu Makkah dan Hari Syuhada. Jadi tadi udah lanjut lagi sedikit kan kita siapa pulang berdoa dulu. Pulangnya jam berapa? Pulang aslinya. Lebih 5. Bu, perang tanya sudah. Perang tanya. Libur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Dulu sampai bertemu di minggu depan. Jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah pada hari ini Bismillah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, apakah kesan atau pesan yang saudara sajikan setelah melihat pelajaran hari ini? Kesannya bagaimana? Atau kesannya memuaskan atau kurang puas atau bagaimana? Alhamdulillah saya merasa sudah puas. Mungkin ada beberapa kendala seperti tadi ada yang siswa yang ngantuk dan padahal sudah ditontonkan video dan biasanya memang video itu menarik untuk anak-anak, tapi ternyata masih ada juga yang ngantuk. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan RPP yang panjenengan tahu? Sudah, tapi masih ada ketinggalan, jadi harusnya nanti sampai di Hari Syuhada, tapi ternyata Yang sampai akhir. Kemudian, adakah tadi siswa yang kesulitan dalam menerima pembelajaran? tadi satu yang kesulitan tadi yang ngantuk tadi, tapi Iya. mungkin ketika dia membaca buku ini masih sudah bisa paham. Oke. Kemudian, alternatif apa yang akan diterapkan oleh musim dia untuk mengatasi seperti halnya siswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? Ya, jadi memang sebelum pelajaran dimulai selanjutnya, memang saya ulang lagi, Iya. terus lagi kayak materi yang kemarin, biar dia juga masih nangkep materi yang kemarin. Iya. Untuk secara keseluruhan itu dari kita sudah selesai ya. Bu Ani menanggapi mengenai supervisi pada yang ini. Saya maklum memang sudah bagus dalam musim dia melakukan pembelajaran ke siswa. Tadi juga ada selang-selingan video dan sebagainya sehingga anak tidak monoton. Cuman ada yang saya tanyakan itu mengenai tadi kan Bu Sintia menggunakan metode ceramah. Nah ternyata di RPP yang Bu Sintia buat tadi katanya diskusi ya. Jadi itu nanti kedepannya bisa diselaraskan gitu ya. Tapi untuk pembelajaran sudah bagus. Kemudian untuk tadi kisi-kisi yang saya tanyakan, kisi-kisi kuis. Nah, kuis itu apakah ada nilainya atau tidak? Tadi ketika menjawab benar itu kan, nah itu bagi siswa itu ada nilainya atau hanya sebatas game saja?
Ya, jadi itu masuknya nanti nilai di sikapnya. Oke. Kalau jadi itu sebenarnya untuk menguji materi yang tadi dia tangkap atau tidak. Oh, Jadi kalau misalnya sudah pada menangkap materinya, oh berarti materinya sudah bisa dilanjutkan lagi. Tapi ketika kuis itu masih banyak yang belum bisa, berarti memang materinya belum bisa ditangkap oleh anak-anak. Jadi mungkin pertemuan berikutnya bisa diulang lagi. Oke, cukup sekian untuk wawancara observasi setelah supervisi. Saya akhiri, dan setelah ini Bu Sinta bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.